Ya sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu ya, dan juga banyak beberapa teman-teman dari Cumi-Cumi, dari Pablo, juga dari beberapa teman-teman juga menanyakan masalah ini. Ya, sebetulnya video itu keluar juga saya tidak tahu. Tahu-tahu bisa keluar seperti itulah. Dan saya berharap tidak berdampak terhadap diri saya, terutama terhadap diri saya ya, terhadap keluarga lah istilahnya. Dengan munculnya video-video itu kan tentu mengganggu saya, mengganggu dalam ya jujur aja lah rumah tangga saya. Ya pastilah namanya orang di rumah lihat begitu kan pasti ya pasti menanyakan lah gitu. Bagaimana Mas? Ya dari medsos lah, terutama dari medsos ya, yang muncul ya pasti ya dari pihak keluarga saya, ya dari ya itu pasti lihat, nggak mungkin nggak lihat. Pernah nanya juga dari pihak istri saya nanya, itu ada apa itu rame-rame? Kok muncul video semacam itu? Ya saya kasih pengertian, panjang lebar saya kasih pengertian Mas. Tapi akhirnya ya, iya. Jadi ya, ya panjang lebar saya menjelaskan supaya nggak terjadi ya amarah lah gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah ya bisa dipahami penjelasan saya. Iya pastilah, pastilah itu Mas. Ya sudah lah, sudah memahami. Apalagi kan saya seorang entertainment lah ya, jadi bisa dipahami. Dekat dengan dekat dengan beberapa ya artis, dekat beberapa selebritis itu hal yang biasa, biasa buat orang entertainment itu hal biasa. Gimana? Ya, masalah video ini ya Mas. Ya. Kalau buat saya ini kan bukan hal yang tabu ya, hal yang biasa lah, normal-normal aja. Tempatnya di tempat umum, di tempat terbuka, banyak orang, ya banyak orang terus ya tidak terlalu mesra-mesra sekali lah gitu ya. Kecuali kalau di dalam satu ruangan tertutup, saya sama Novi berdua, terus terjadi hal sesuatu lah, katakanlah hal yang mesum ya, kemudian itu beredar di luar, itu pasti saya marah. Tapi ini kan bukan kan, ini kan tempatnya di luar, di tempat umum, tempat terbuka, ya, tempat keramaian. Ya saya rasa ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang luar biasa kalau menurut saya. Kalau ada orang yang mengatakan itu, kalau ada orang yang mengatakan itu maksiat, ya kalau menurut saya sih terlalu fanatik sekali ya. Di zaman seperti sekarang ini, orang ke klub malam dibilang maksiat ya, sudah bukan zamannya lagi mas itu, bukan zamannya.
Hal biasa. Orang kan kadang-kadang siang dia kan kerja kan, ya banyak kesibukan, siang kerja penat, mungkin banyak pikiran. Ya untuk menghilangkan stres itu ya, salah satunya ya ke tempat hiburan. Orang kan menghilangkan stres kan macam-macam. Bisa ke tempat hiburan, clubbing, ya kan? Bisa ke pegunungan, bisa ke pantai, atau bisa jalan-jalan ke mall, itu macam-macam, Mas. Dan hobi orang kan beda-beda. Kalau ada salah satu orang yang larinya ke klub, dia mau dengar musik, dia mau santai, dia mau minum, ya minum kan nggak dilarang. Mana ada larangan orang minum, ya kan? Pemerintah aja nggak ngelarang, masa individu melarang? Nggak ada ya, Mas. Kenapa mesti penasaran ya? Orang ketemu dengan seorang, duduk-duduk ngobrol, itu ya hal yang biasa. Jangan dikonotasikan yang macam-macam lah. Ya. Saya bukan hanya nama Novi aja kan. Ya banyak teman-teman artis lain. Ya, banyak lah kayak di fotonya kemarin saya lihat di klarifikasi Novi, itu muncul foto-foto saya, koleksi-koleksi saya yang di HP saya, itu keluar. Ada saya sama Inul, ada saya sama Ayu Asari, ada sama Cathy Butterfly, ada beberapa artis lah, itu keluar. Padahal saya tidak menyebarkan video foto itu, termasuk 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 video yang tersebar di luaran itu. Saya juga nggak tahu video bisa tersebar, foto-foto Novi dapat dari mana saya juga nggak tahu itu. Padahal itu foto koleksi pribadi saya. Dari yang tadi sampai sampai sekarang saya masih teliti. Gimana Mas? Oh iya memang ada undangan saya ya, dan kadang-kadang kan Novi kan lama di Surabaya ya. Ya kadang-kadang dia pengen happy ya nggak apa-apa, datang aja ke klub untuk refreshing. Ya bukan hanya itu aja lah ya. Selain ada undangan saya, dia juga ada datang untuk menghibur diri, refreshing ada. Tapi itu tapi itu tapi itu yang nggak jangan dianggap tabu, Mas. Itu hal yang biasa. Ya, saya sempat kaget juga, termasuk yang disebarkan oleh Novi Pratiwi dalam klarifikasi dia. Itu saya sempat kaget. Dari mana dapatnya? Kok bisa keluar dan bisa dapat itu? Sampai sekarang saya belum bisa menemukan dari mana itu. Tapi menurut saya sih nggak ada masalah ya, karena itu kan bukan hal yang tabu, bukan porno ya, foto-foto biasa lah. Jadi saya tidak mempermasalahkan. Untuk diri saya pribadi tidak mempermasalahkan. Wah, kalau itu saya tidak bisa menafsirkan, Mas ya. Kalau dibilang menggiring opini, yang saya lihat itu videonya biasa kok. Nggak terlalu vulgar. Itu ya datang ke salah satu tempat, kemudian menikmati hiburan, musik, sambil minum, sambil makan. Itu hal biasa. Kenapa mesti di kenapa mesti diributkan? Kenapa mesti dipusingkan? Kenapa mesti dipermasalahkan? Ya saya Novi nggak perlulah terlalu menanggapi masalah ini. Kalau semakin ditanggapi, nanti semakin
melebar. Jadi baik santai-santai lah. Kecuali kalau Novi sama saya itu ada dalam tempat tertutup, ya, salah satu tempat tertutup, kemudian terekspos, nah itu baru bermasalah. Kan ini kan enggak di tempat terbuka, di tempat terbuka ya. Ya, saya sih menyampaikan Novi, jangan terlalu berlebihan juga lah. Apa yang dirugikan? Menurut saya nggak ada yang dirugikan buat Novi. Ya, nggak ada. Jangan berlebihan juga lah. Gitu. Santai aja gitu. Tercemar sih enggak, Mas. Cuman di dalam rumah ini yang jadi masalah itu. Tercemar apa ya tercemar? Nggak ada tercemar. Enggak lah kalau menurut saya sih enggak lah. Yang saya beratkan tuh yang di rumah aja kan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Karena nggak ada, Mas. Nggak ada. Dari saya sendiri. Ah, enggak lah, Mas. Ini kasus apa kok dilapor-laporkan. Ini kasus kecil ini, Mas. Nggak perlu dilapor-laporkan buat apa. Ya, kalau dilaporkan ya, kalau menurut saya ya bukan 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 istilahnya ya, bukan tipe saya lah kalau itu. Kalau lapor yang kasus kasus gimana, Mas? Ya iyalah, ngapain dipikirin, Mas? Nggak ada yang dirugikan. Novi juga nggak dirugikan. Ya nggak usah lah Novi terlalu terlalu ya berperasaan masalah ini. Sekali lagi saya katakan, Mas Novi, nggak usah lah ya. Ini kan tempat terbuka, tempat umum, tempat ramai. Ya kenapa harus bingung gitu? Ya seperti saya katakan tadi, kalau tempat tertutup, terjadi sesuatu antara Novi sama saya, kemudian itu terekspos keluar, nah itu baru bermasalah. Bermasalah buat Novi, juga bermasalah sama saya. Tentu saya tidak menerima. Tidak menerima itu pasti. Kalau ini ya kasus yang video ini ya biasa aja lah. Nggak perlu ditanggapi dengan serius. Alvin Lim, saya nggak kenal sama Alvin Lim. Ya, pesan Alvin Lim, dia kondisi lagi sakit, ya konsentrasi, jangan terlalu banyak mikir. Kalau orang pikirannya tenang, penyakit itu cepat hilang. Tapi kalau orang pikirannya kacau, banyak masalah, penyakitnya makin tambah parah nanti. Janganlah Alvin Lim, ya semoga Anda cepat sembuh, ya. Jangan banyak mikir, jangan banyak ya istilahnya membuat satu kegaduhan-kegaduhan yang nanti akhirnya merugikan buat fisikmu sendiri. Ya itu aja pesan saya Pak Alvin Lim. Semoga cepat sembuh, Alvin Lim. Ya, gitu. Novi, saya rasa Novi nggak usah terlalu apa ya sensi sekali lah, baik masalah video, masalah
Ya omongan-omongan netizen nggak perlu ditanggapi. Karena ini ya bukan hal yang tabu, ya. Bukan hal yang porno, bukan hal yang ya membuat orang jadi suka sama Novi. Saya rasa enggak lah gitu. Tuh. Terus masalah Agus sama Agus, ya semoga cepat selesai. Kalau menurut saya, udahlah Novi ketemu Agus ya. Novi ketemu Agus face to face ya, empat mata. Nggak usah pakai pengacara. Novi nggak usah pakai pengacara, Agus nggak usah pakai pengacara. Ya sampaikan ke Agus, Gus, ya ini selama ini kita nggalang donasi, ya ini hasil kerja saya, karena saya yang mengumumkan, dan ini hasilnya sekian. Ya sudah, saya berharap Novi bisa ikhlas ya, bisa ikhlas, karena memang ini tujuannya untuk donasi Agus. Ya ikhlas untuk diserahkan ke Agus. Ya semoga, dan Agus juga ya jangan terlalu banyak tingkah lah ya. Anda tuh sebagai orang yang sekarang kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk berbuat sesuatu, ya jangan terlalu banyak tingkah, jangan terlalu banyak menerima bisikan-bisikan dari kiri kanan, ya bisikan-bisikan kiri kanan itu ya mungkinlah ada beberapa advokat atau bagaimana lah, saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin Agus itu tidak mungkin punya pikiran dirinya sendiri, tidak mungkin lah dia punya pikiran yang macam-macam. Tapi karena pembisik-pembisiknya ini ya, jadi Agus seperti itu. Saya mohon kepada semua donatur, ya bisa memaafkan lah apa yang disampaikan, apa yang diperbuat oleh Agus, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan perbuatan yang selama ini dikira dinilai kurang bagus, kurang layak untuk diterima atau didengar, ya saya mohon bisa dimaafkan, dan Agus juga harus bisa meminta maaf kepada semua termasuk donatur-donatur. Dan Novi, ya sudah kalau sudah ketemu sama Agus, uang yang ada di Novi itu ya serahkan ke Agus. Nanti terserahlah Agus mau bagaimana sama Novi ya. Karena ini tanpa Novi ya Agus tidak bisa dapat uang. Agus tanpa Novi tanpa Agus juga tidak dapat uang. Dari sama-sama ada kaitannya semuanya itu. Jadi ya win-win solution aja lah. Nggak perlu ribut-ribut, ada pengacara, udahlah pengacara itu sementara calling down dulu, biar calling down dulu, antara Novi sama Agus saja ketemu, empat mata, face to face, nggak usah banyak orang, itu saya yakin pasti selesai, udah, pasti selesai itu, kalau memang ada niatan ya, yang penting ada niatan, sekarang ada niat apa enggak? Ya kalau nggak ada niat ya nggak selesai. Terutama sama Novinya nih. Niat Novi itu ada nggak niatan seperti itu? Kalau Agus pastilah, saya yakin pasti ada niat. Tinggal Novinya, punya niatan nggak? Kalau Novi punya niatan, ya bagus. Itu bagus sekali.